Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang penuh informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati, penyakit kusta ataupun lepra menjadi salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap para penderita kusta karena khawatir akan tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Nah, penting untuk kita semua masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebetulnya cara pencegahan, mengetahui sejak dini apa itu penyakit kusta, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana penanganan yang baik. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, penyakit kusta dan penanganannya. Tapi sebelum kita membahas tentang tema tersebut, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar penyakit kulit. Yang pertama adalah jerawat berkurang seiring bertambahnya usia. Ini terjadi setelah kita bertambah usia, di mana ketika memasuki remaja dan usia dewasa sering sekali timbul jerawat. Lantas apakah ini menjadi penyebab tumbuhnya jerawat karena pertambahan usia? Terus kemudian mitos dan fakta kedua adalah stres membuat kulit tidak sehat. Nah, ini banyak dialami oleh kita masyarakat, khususnya mereka yang bekerja, terlebih di saat pandemi seperti sekarang, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ini menjadi tekanan tersendiri yang akhirnya menimbulkan stres dan berdampak terhadap raut wajah kita. Kemudian yang ketiga adalah tanda putih pada kuku kekurangan kalsium. Ini banyak ditemukan oleh masyarakat, terutama saat kuku kita kekurangan kalsium. Terlebih ada juga beberapa mitos yang mengatakan bahwa ketika kuku itu ada warna putih itu menandakan jodoh yang akan datang sebentar lagi. Tapi kita akan bahas nanti ini sebetulnya mitos atau fakta. Kemudian selanjutnya adalah scrubbing mengurangi minyak berlebih pada wajah. Ini sering sekali kita alami dan bahkan beberapa masyarakat juga melakukan hal tersebut untuk menghilangkan minyak pada wajah mereka. Yang kelima, ada sinar matahari baik untuk kulit. Sinar matahari ini memiliki banyak vitamin, terutama vitamin D yang bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan juga baik untuk pertumbuhan tulang. Nah, pemirsa, itulah tadi mitos dan fakta mengenai kesehatan kulit. Kita akan membahasnya nanti dengan narasumber. Untuk Anda pemirsa yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut tentang tema kita pada hari ini, Anda bisa menghubungi nomor interaktif kita di 021 290 32644 atau bisa menghubungi DM Instagram kita di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati untuk membahas tema tentang mitos dan fakta terkait penyakit kulit. Saya akan membahasnya bersama Dr. Selvianti Padma selaku spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Saya akan menyapa beliau. Terima kasih. Selamat pagi Dr. Selvianti. Selamat pagi Pak Oke, Imam. terima kasih sudah mau bergabung bersama saya di Bincang Sehati, Dr. Selvianti. Tadi sudah saya informasikan di segmen sebelumnya tentang beberapa mitos dan fakta seputar penyakit kulit. Kita akan bahas dari fakta yang pertama. Mitos dan fakta yang pertama ya, Dr. Selvianti. Apakah benar jerawat ini bisa berkurang seiring bertambahnya usia? Karena kita lihat di masa remaja ataupun beranjak dewasa banyak sekali permasalahan kulit, khususnya jerawat yang dialami oleh remaja kita. Apakah dengan bertambahnya usia ini nantinya jerawat tersebut akan bisa menghilang? Memang betul kalau jerawat itu mulai timbul ketika kita berusia puber. Biasanya dimulai dari umur 12 hingga umur 25 mulai turun, jerawatnya mulai membaik. Dan klimaksnya itu di sekitar umur 15 tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa di atas umur 25 tahun itu tidak punya jerawat. Jadi kalau menurut saya itu mitos. Di atas umur 25 tahun pun ada beberapa pasien baru mulai, bahkan persisten sampai usia yang lebih lanjut. Baik. Kemudian fakta dan mitos yang kedua adalah tentang apakah benar stres ini bisa membuat kulit tidak sehat. Terutama saat ini kan kita tahu banyak beban pekerjaan yang harus diterima, baik itu oleh masyarakat yang saat ini tengah bekerja ataupun untuk para remaja kita yang harus menjalani kegiatan belajar di rumah karena tugasnya akan semakin banyak dan beban pekerjaan juga akan semakin banyak sehingga sering menimbulkan stres. Apakah stres ini bisa kemudian memunculkan gejala kulit tidak sehat, Dok? Ya, betul. Kalau menurut saya, stres itu mempunyai efek
ke badan, terutama kulit. Kulit itu benar-benar mempunyai menerima stres yang banyak sekali, mulai dari penggunaan produk yang kita pakai sehari-hari, dari pekerjaan. Nah, ditambah dengan beban psikologi. Kita ada istilah psikoneuroimunologi. Jadi pikiran, stres itu akan membuat kulit menjadi lebih gampang teriritasi. Bila ada bawaan kulit seperti atau penyakit kulit seperti psoriasis, jerawat, atopik dermatitis, itu pasti begitu stres pasti akan bertambah parah. Baik, jadi sebisa mungkin mengurangi stres dan memperbanyak relaksasi tadi ya, agar tadi semua gejala penyakit kulit akhirnya tidak timbul akibat stres tersebut. Kemudian mitos dan fakta yang ketiga adalah apakah benar tanda putih pada kuku ini berarti kekurangan kalsium? Sering kita lihat tanda putih pada kuku ini suka muncul, bentuknya juga terkadang ada di jari tengah, jari manis, ataupun di jempol atau telunjuk. Nah, kemudian apakah ini betul karena kekurangan kalsium, Dok? Ya, kalau menurut jurnal, saya sudah mencoba lihat ya, memang sebagian besar orang berpikir bahwa titik putih yang ada di kuku itu disebabkan oleh kekurangan kalsium dan juga kekurangan zinc. Gitu. Tetapi sudah ada penelitiannya bahwa itu tidak terbukti berkaitan dengan defisiensi kalsium. Lebih ke arah pekerjaan sehari-hari yang menyebabkan trauma pada kuku. Baik, sebetulnya kemunculan tanda putih pada kuku tersebut berbahaya nggak sih, Dok? Atau ini sesuatu normal aja seperti itu atau harus kita waspadai? Bila hanya timbul sesekali, lalu hanya satu titik, tidak membentuk garis atau tidak satu kuku penuh, itu saya rasa sih tidak perlu dikhawatirkan. Tapi bila ada tanda-tanda yang putih di kuku seperti bertambah sering, bertambah banyak, membentuk garis, memanjang atau menyamping, itu perlu dikonsultasikan ke dokter kulit untuk ditanyakan atau diselidiki lebih lanjut, diperiksakan apakah memang ada kelainan sistemik, kelainan yang ada penyakit lain yang menyebabkan kuku itu menjadi berwarna putih. Tapi bila hanya satu titik, sesekali saja, saya rasa sih tidak perlu dikhawatirkan. Oke, baik. Kita beralih ke mitos dan fakta selanjutnya. Ini tentang scrubbing bisa mengurangi minyak pada kulit. Ini sering dilakukan baik oleh perempuan ataupun pria karena penting sekali memiliki wajah yang ekstra dan cerah setiap saat, apalagi saat bertemu oleh teman-teman ataupun klien saat kita bersosialisasi baik bisnis ataupun untuk kepentingan pribadi atau sosial. Nah, sebetulnya benar nggak sih, Dok, terkait hal tersebut bahwa scrubbing ini bisa mengurangi minyak pada wajah? Oh, kalau scrubbing itu mitos kalau untuk mengurangi minyak di wajah. Bahkan scrubbing itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Tidak membuat minyak menjadi lebih berkurang, bahkan bisa menyebabkan iritasi, merah-merah, kemudian milia yang di kulit wajah lebih cepat terbentuk. Jadi kulit wajah bisa terasa kasar, ada timbul titik-titik putih. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat atau pemirsa Bincang Sehati yang memiliki masalah kulit berminyak pada wajah, penanganannya selain menggunakan scrubbing itu sebetulnya dengan seperti apa ya, Dok? Kalau untuk wajah, baiknya menggunakan sabun yang mild. Itu saja sudah cukup. Dan tidak menggunakan kosmetik yang berlebihan. Oke, baik. Kita ke informasi yang berikutnya. Ini apakah benar sinar matahari baik untuk kulit? Banyak masyarakat yang percaya tentang informasi ini dan kemudian melakukan katakan berjemur di pagi mulai jam 8 sampai jam 9 atau ada juga yang melakukan di jam 9 sampai jam 10. Apakah ini betul mitos atau fakta bahwa informasi tersebut sinar matahari baik untuk kulit kita, Dok? Nah, kalau untuk sinar matahari, saya setuju bahwa sinar matahari baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Akan tetapi
sinar matahari yang berlebih itu dapat menyebabkan masalah pada kulit. Jadi dapat menyebabkan prematur aging, bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Oke, baik. Jadi baik untuk tubuh, tetapi tadi ya harus ditakar ya, jangan sampai nanti Ya, akhirnya berdampak pada kulit kita. Tapi ada ukuran tertentu nggak sih, Dok, terkait dengan lama waktunya berjemur tuh berapa menit dan di jam berapa? nah ini biasanya memang yang kita butuhkan untuk pembentukan vitamin D di kulit itu adalah ultraviolet B. Itu adanya pada saat matahari lebih berada di tengah di atas kita. Nah, itu biasanya dibutuhkan sekitar maksimum itu 30 menit. Tapi biasanya 10-15 menit cukup. Dan juga bila kita sudah merasakan bahwa ini terlalu menyengat, kulit sudah menjadi sakit, berarti kita tidak perlu meneruskan, kita boleh stop untuk berjemur. Oke. Gitu. Pada saat tertentu atau di lokasi tertentu seperti pantai, boleh tidak sebetulnya dokter menggunakan semacam sunblock atau beberapa lotion lainnya gitu untuk mengurangi terik matahari atau paparan sinar matahari langsung kepada kulit kita, Dok? Oh, itu harus pakai pelindung. Karena kalau tidak dilindungi dengan sunblock atau sunscreen, itu akan menyebabkan resiko kanker kulit meningkat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Selvianti Padma selaku spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih SECI. Semoga informasi tadi bisa menerangkan masyarakat kita bahwa informasi mana yang fakta, mana yang mitos. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini tentang penyebab penyakit kusta dan juga penanganannya, kita akan membahas usai jeda atau di segmen berikutnya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi secara interaktif melalui layanan telepon, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa DM melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Anda kembali bersama kami di Bincang Sehati. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos dan fakta seputar penyakit kulit dan sudah dijelaskan apa saja sebetulnya mitos dan fakta. Kemudian pada segmen selanjutnya kita akan membahas tema kita pada hari ini tentang penyakit kusta dan penanganannya. Untuk membahas tema tersebut saya sudah bersama dengan Dr. Evita selaku spesialis dermatologi dan venereologi dari UPT Rumah Sakit Kusta Lausimo, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Halo Dr. Elvita. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi dok. Dokter, penyakit kusta ini kan banyak dikhawatirkan oleh masyarakat. Bahkan tidak sedikit mereka yang justru memberikan stigma dan menjauhi para penderita atau penyintas kusta. Nah, sebetulnya sebelum kita masuk ke bagaimana menyadari atau diagnosa dini penyakit kusta dan juga tentang pencegahannya, saya ingin dokter menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sebetulnya penyakit kusta atau lepra. Ya, terima kasih. Pak Imam, maaf saya meluruskan, saya dari Sumatera Utara, bukan dari Sumatera Barat. Baik. Ya, jadi penyakit kusta ini adalah penyakit infeksi menahun yang disebabkan oleh kuman kusta, yaitu Mycobacterium leprae. Ya, jadi penyakit ini bukan penyakit kutukan, tapi adalah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri. Oke, baik. Bakteri ini sebetulnya bisa menular antara manusia melalui media apa, Bu? Ya, jadi penyakit kusta ini sebenarnya penyakit yang sangat susah untuk ditularkan ya. Jadi terjadinya penyakit kusta itu pada seseorang itu terjadi karena interaksi dari beberapa faktor, yaitu dari pejamu. Pejamu itu adalah maksudnya tuan rumah di mana nanti penyakit itu akan berkembang. Kemudian interaksi antara pejamu tadi pertama dan kemudian yang kedua adalah dengan kumannya. Kuman itu tadi adalah Mycobacterium leprae dan kemudian dengan lingkungan. Jadi interaksi dari 3 faktor ini terjadi melalui suatu proses rantai penularan
yang terdiri atas 6 komponen. Jadi yang 6 komponen itu adalah, yang pertama adalah penyebabnya, yang kedua adalah sumber penularan, yang ketiga adalah cara keluar dari sumber penularan, kemudian yang keempat adalah cara masuk ke dalam hostnya, gitu ya. Dan berikutnya itulah berikutnya adalah dari pejamunya sendiri. Jadi yang pertama tadi penyebabnya adalah Mycobacterium leprae. Ini Mycobacterium leprae ini adalah suatu bakteri, suatu kuman penyebab yang sebenarnya memiliki virulensi yang sangat rendah. Artinya menimbulkan suatu penyakit itu memiliki daya yang sangat rendah sekali sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi dari komponen-komponen tadi adalah sumber dari kuman ini. Sumbernya itu adalah penderita kusta yang belum atau tidak mendapatkan pengobatan. Ya. Nah, jadi sumber ini memiliki bakteri kusta yang hidup di dalam tubuhnya. Nah, kemudian bagaimana cara keluarnya tadi? Jadi bakteri kusta ini, kuman penyebab kusta ini banyak terdapat di mukosa saluran pernapasan atas manusia, dan biasanya dia ditransmisikan itu dengan melalui droplet ya dari bakteri utuh dari mulut atau hidung si penderita kusta, dan dia biasanya akan mengenai masuk dari mukosa atau mukosa saluran pernapasan atas, dan juga kontak kulit yang erat dan lama, yang erat dan lama, yang sangat lama dan erat. Kemudian sesudah itu komponen tadi yang pengaruh itu adalah dari pejamunya, artinya dari hostnya, artinya dari tuan rumah di mana si kuman penyebab ini akan tumbuh. Jadi kalau dari pejamunya, dari hostnya, dari manusianya, jadi sebenarnya manusia sangat susah untuk terkena penyakit kusta, di mana disebutkan bahwa 95% manusia memiliki kekebalan terhadap kusta. Jadi dalam suatu populasi, apabila ada 100 orang manusia, 95% itu memiliki kekebalan terhadap kusta. Jadi kalaupun dia terpapar kuman penyebab kusta, 95% memiliki kekebalan atau akan dan sudah resisten dengan kuman kusta itu sendiri. Nah, 5% lagi dia yang misalnya memiliki atau kurang memiliki kekebalan terhadap kusta ini bisa terpapar, bisa menjadi sakit. Nah, dari yang 5% itu 70% bisa sembuh sendiri, dan hanya 30% yang akan menderita penyakit. Artinya begini, dari 100 orang dalam populasi, bila dia terpapar kuman penyebab kusta, maka 95 akan tidak menjadi sakit. Yeah. Kemudian yang 5 tadi akan menjadi sakit, dengan catatan 3 bisa sembuh sendiri, dan hanya 2 yang betul-betul mengalami penyakit kusta, dan itu pun kita belum melihat pengaruh pengobatan. Jadi sebenarnya kusta ini sangat susah untuk didapatkan dan sangat susah untuk ditularkan. Baik, jadi dari persentasenya sebetulnya kecil, dan tadi ya imunitas kita cukup kuat untuk bisa menolak bakteri tersebut. Oke, baik. Saya akan coba lihat dulu, ini ada beberapa pertanyaan melalui Instagram kita di @bincangsehati.tv. Ada dari @ica. Adik saya terkena kusta dan menjalani masa berobat sudah hampir sebulan. Terus kemudian tubuhnya semakin hari semakin kurus dan minum obatnya yang sebelumnya pukul 6 kini sekitar jam 10 pagi. Apakah kondisi seperti ini berpengaruh, Dok, dengan jam minum obatnya? Maaf tadi itu kustanya tipe apa ya? Nggak ada disebutkan ya? Nah, di sini tidak disebutkan, hanya tadi sebelumnya dia mengkonsumsi obat pada pukul 6, terus kemudian sekarang berubah menjadi jam 10 pagi. Ya, jadi kalau memakan obat kusta ini, itu kan sekali sehari. Sebagusnya pada jam yang sama, jadi per 24 jam. Ya, nah, jadi sebenarnya makan obat itu sebelum makan sebaiknya, tetapi kalau misalnya ada gangguan saluran cerna, boleh sesudah makan.
Oke, baik. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dok ya dari Iya, perubahan jam dan tadi ya? kemudian tadi disebutkan itu ya makin kurus ya. Iya, Jadi betul. kalau pengobatan kusta ini selain dari dia memakan obat MDT yang sudah diberikan, dia seharusnya juga memperbaiki nutrisinya. Nah, jadi perilaku hidup sehat juga harus dilakukan, olahraga secara teratur gitu ya. Jadi berat badannya juga harus diperhatikan. Kira-kira apa yang kurang? Kenapa dia sampai berat badannya menurun, dan juga harus kalau memang terus menurun harus diperiksakan juga apakah ada kemungkinan penyakit lain gitu. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah cukup menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Ica. Kemudian dok, kita kembali ke pertanyaan yang udah saya siapkan ini adalah bagaimana kemudian masyarakat kita bisa secara mandiri begitu ya, mengenali bahwa apakah dia terkena kusta atau tidak, apa ciri-ciri umum yang muncul saat kita tadi terpapar kusta atau bakteri lepra tadi dok. Ya, jadi menegakkan kusta itu sebenarnya tidak terlalu susah, ya kan? Dan banyak masyarakat juga sudah mengetahui. Apalagi yang misalnya tinggal di daerah perkampungan kusta, mereka bahkan sudah tahu apakah seseorang itu atau mereka itu mendapatkan kusta atau tidak. Jadi ada tanda utama kusta. Tanda utama kusta atau tanda kardinal kusta itu ada 3. Yang pertama adalah adanya bercak merah atau putih yang tidak merasa. Jadi dia tidak merasa. Kemudian yang kedua itu adanya penebalan saraf disertai dengan gangguan fungsi. Nah, itu biasanya bisa ditandai dengan adanya misalnya kita lihat pasien-pasien kusta yang misalnya tangan atau kakinya sudah lunglai karena saraf yang mempersarapi daerah-daerah tangan dan kaki tadi sudah dirusak oleh kuman kusta ini. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pemeriksaan dari ini kerokan kulitnya, dari BTA-nya, bakteri tahan asam itu dari laboratorium, apakah positif atau negatif. Nah, menegakkan diagnosis kusta ini, salah satu dari yang 3 ini sudah bisa tegak. Misalnya, yang pertama, apabila sudah ada gejala seperti tadi, ada bercak merah atau putih yang tidak merasa, itu sebenarnya sudah tegak diagnosis kustanya. Begitu juga yang nomor 2. Nah, apabila salah satu saja sudah tegak, dan begitu juga nomor 3, bila salah satu saja itu sudah tegak diagnosis kustanya. Jadi sebenarnya biasanya pada kasus-kasus yang biasa dilihat di masyarakat itu kita melihat dari bercaknya itu. Oke, baik. Jadi dari 3 ciri-ciri tersebut sebetulnya sudah bisa dilakukan diagnosa. Kemudian yang dilakukan oleh masyarakat adalah mendatangi langsung ke rumah sakit untuk menjalani proses pemeriksaan laboratorium, atau seperti apa dok? Bisa atau hanya cukup berkonsultasi di poli-poli kulit pada umumnya? Jadi sebenarnya tenaga kesehatan yang biasa, dokter umum pun bisa menegakkan diagnosis kusta ini. Jadi kalau misalnya pemeriksaan laboratorium itu diperlukan biasanya pada kasus di mana kita ragu untuk tanda-tanda tersangka kusta ya. Jadi yang meragukan, atau pada kasus yang susah memasukkan klasifikasinya, karena kusta ini kan nanti ada klasifikasinya. Dia ada kusta PB, ada kusta MB. Jadi dari situ nanti dari situ juga dasar pengobatannya begitu dia. Oke, baik. Kemudian dok, kalau tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa ternyata imunitas kita cukup baik gitu ya untuk bisa menangkal bakteri tersebut. Nah, kemudian juga ada sekian persen masyarakat yang akhirnya juga terpapar. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya gambarannya seperti apa sih kasus kusta di daerah kita, atau dia terpusat di satu daerah tertentu, atau di setiap daerah sebetulnya berpotensi dan banyak penderita kusta di sana gitu? Ya, jadi sebenarnya kita ini di Indonesia tahap status eliminasi untuk tingkat nasional pada tahun 2000 sudah tercapai. Status eliminasi kusta. Jadi status eliminasi kusta itu artinya angka prevalensinya itu 1/10.000, kurang dari 1/10.000, atau di bawah 10/100.000 penduduk. Nah, pada tahun 2000 jadi istilahnya sebenarnya
eh, diharapkan bahwa status eliminasi kusta itu untuk tahap provinsi itu tahun 2019 sudah tercapai, gitu ya. Tetapi sampai tahun 2019 masih ada 8 provinsi, masih ada beberapa provinsi di daerah Indonesia bagian timur yang kustanya itu belum sampai status eliminasi. Jadi kalau jumlah pasien kusta itu di Indonesia itu sendiri sampai November 2020 itu ada masih ada, memang dari tahun ke tahun tetap dia semakin turun, tetapi agak melambat ya. Jadi sekarang sekitar 18.354 per sampai November 2020 gitu dia. Baik. Kemudian Dr. Evita, kalau kita lihat kan sekarang ada beberapa wilayah karantina untuk para penyintas kusta gitu, dikumpulkan di satu lokasi dan beberapa lokasinya bersinggungan dengan pemukiman masyarakat yang lain. Nah, apakah cukup aman begitu untuk mereka akhirnya berinteraksi dengan para host tadi, atau apakah bakteri ini lebih cenderung kepada mungkin lebih cepat atau mudah menular kepada jenis kelamin perempuan atau justru pada jenis kelamin laki-laki? Ada tidak sebetulnya pembedaan itu, Dok? Jadi sebenarnya semua penyakit kusta ini ya silakan Dok, dilanjutkan. Maaf kurang jelas ya, maaf sebentar ya. Jadi sebenarnya penyakit kusta ini bisa mengenai laki-laki dan perempuan sama saja, tetapi menurut angka prevalensinya bahwa pria lebih banyak dilaporkan dari wanita. Dan tadi maaf tadi pertanyaannya mengenai karantina kusta tadi bagaimana ada beberapa wilayah yang berdekatan dengan pemukiman warga gitu. Apakah cukup aman untuk warga akhirnya berinteraksi dengan para penyintas yang saat ini menempati wilayah tersebut? Ya, sangat aman ya. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit khusus kusta. Ya, jadi dan beberapa pegawai dari rumah sakit kami juga tinggal di daerah perkampungan kusta. Jadi kalau kita kembali ke proses terjadinya penyakit kusta tadi, bahwa sebenarnya penyakit kusta itu sangat susah untuk ditularkan, ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ada 95% yang memiliki kekebalan terhadap kusta ini. Jadi dengan adanya kekebalan, adanya pola hidup sehat, nutrisi yang cukup dan seimbang, itu akan sangat membantu kita dan kami sudah melihat sendiri bahwa memang beberapa pegawai kita yang memang tinggal di sana pun tidak ada yang terkena dari penyakit kusta ini. Oke, berarti cukup aman asal tadi ya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, bagaimana cara hidupnya yang baik dan benar, gimana cara hidup sehat itu juga harus penting. Jangan sampai kita ingin menghilangkan stigma dengan berinteraksi dengan para penyintas kusta, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara baik dan benar untuk bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara tadi ya menjaga gaya hidup kita dan juga pola hidup kita. Oke, dokter, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan untuk Anda pemirsa Bincang Saatnya yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi nomor telepon 021 2903264 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsahati.itv. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih akan lanjutkan perbincangan tentang penyakit kusta dan pencegahannya. Masih bersama saya Dr. Evita selaku spesialis dermatologi dan venereologi dari UPT Rumah Sakit Kusta Lausi-Momo Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Halo Dok. Ya. Baik, Dok, tadi saat jeda atau break ada pemirsa yang menanyakan tentang beberapa kondisi yang dia alami, yaitu salah satunya mengalami bercak putih-putih pada wajah. Nah, ini apakah menjadi salah satu ciri dari dia terpapar kusta atau bakteri lepra, dan juga kemudian apakah jamur bisa menjadi penyebab penyakit tersebut? Ya, terima kasih. Kalau misalnya ada bercak putih di wajah, itu bercaknya kita harus nilai dulu, apakah merasa atau tidak, atau terjadi penurunan rasa. Jadi kalau kusta ini kan dia ada bercak ini yang terjadi penurunan rasa atau tidak merasa, harus begitu dia. Jadi
kalau si bapak atau ibu yang bertanya tadi ragu, boleh mengunjungi layanan kesehatan yang terdekat. Dan juga kalau kusta itu penyebabnya adalah bakteri, bukan jamur. Kalau jamur itu biasanya gatal. Jadi kusta itu penyebabnya kuman bakteri, Mycobacterium leprae. Begitu ya. Baik. Nah, jadi itu adalah salah satu tanda utama kusta. Tanda utama kusta yang sebenarnya kalau misalnya ada bercak merah atau putih, terjadi kehilangan rasa, nah itu sebenarnya sudah tegak diagnosa kusta. Tetapi untuk klasifikasinya, misalnya dia kusta PB atau MB, di mana klasifikasi ini akan berguna ke depannya untuk memilih pengobatannya, kita harus lihat jumlah lesinya. Misalnya kalau PB itu dia lesinya 1-5. Nah, bercak yang putih atau merah yang tidak merasa itu harus sekitar 1-5 gitu. Jadi kalau misalnya MB itu dia lebih dari 5. Nah, apabila misalnya bercak yang tidak merasa itu misalnya ada 10 contohnya. Nah, tanpa pemeriksaan yang BTA-nya pun, tanpa pemeriksaan laboratorium pun, sebenarnya dia sudah tegak ke kusta MB gitu. Jadi sebenarnya untuk puskesmas itu sudah bisa menegakkan kusta. Jadi Bapak tadi yang bertanya boleh ke puskesmas atau ke rumah sakit umum daerahnya, boleh ini untuk memastikan. Oke. Untuk memastikan tadi pengelompokannya di mana, dan tadi untuk jamur itu bukan penyebab kusta, karena kusta itu disebabkan oleh tadi bakteri yang disebutkan oleh dokter ya. Dan kalau misalnya mengalami tadi gatal akibat jamur, silakan menggunakan salep yang bisa dibeli di apotek terdekat ya dok ya. Oke baik dokter. Boleh. Kemudian untuk masyarakat atau pasien yang lebih cepat mendiagnosa dan diberikan pengobatan, apakah potensi untuk dilakukannya amputasi itu kecil seperti itu dok? Karena kan kekhawatiran pertama ketika mengalami kusta adalah tadi ya amputasi, dan ini sangat ditakutkan juga oleh masyarakat. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kusta ini cepat terdeteksi secara dini, apabila si pasien belum ada kecacatan, jadi misalnya seperti ada bercak merah atau putih yang terjadi kehilangan rasa gitu kan, kalau masih baru-baru sebenarnya tidak usah takut dengan berobat, kecacatan itu bisa dihindari. Dan pada pasien-pasien yang sudah terjadi kehilangan rasa raba dan nyeri, memang harus lebih berhati-hati ya. Karena kehilangan rasa raba dan nyeri ini agak berisiko memang untuk terjadinya luka. Nah, apabila si pasien sudah lama memiliki lesi atau bercak kulit yang putih atau merah yang tidak berasa, apabila sudah mendapat pengobatan pun dan sudah sembuh dari kusta, itu bisa tetap tidak merasa. Ya, jadi untuk yang baru-baru memang bisa ini kembali rasanya ada, tapi yang untuk sudah tidak merasa yang sudah lama itu biasanya tetap masih ada. Nah, kalau seperti ini, nah misalnya tidak ada merasa di tangan, tidak merasa di kaki, dan itu bisa menyebabkan malah infeksi, bukan karena kusta tadi, tapi gara-gara ini karena komplikasi dari kusta tadi kan dia merusak menghilangkan rasa raba dan nyeri. Nah, jadi si pasien itu akhirnya ada luka di kakinya. Karena si pasien pun bukan pasien yang mantan penderita kusta. Apabila si mantan penderita kusta itu misalnya tidak lagi merasa sakit dan sering membiarkan, akhirnya infeksinya bisa terus-menerus dan akhirnya bisa terjadi sampai seperti yang dibilang tadi ya, sampai kadang-kadang harus amputasi gitu. Jadi prinsipnya kalau misalnya secepatnya didiagnosis, secepatnya diobati, tidak akan terjadi kecacatan. Dan juga pada pasien yang sudah sembuh dari kusta pun, apabila misalnya rasa nyerinya tadi, rasa rabanya tadi tidak lagi, dia harus hati-hati ke depannya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu tadi, sampai kakinya sampai harus amputasi gitu ya. Dan juga pada pasien yang sudah ada kecacatan, terlambat mendapatkan pengobatan karena mungkin takut gitu ya, takut diketahui orang gitu, terlambat mendapatkan pengobatan. Apabila dia sudah mendapatkan pengobatan, biasanya kecacatannya itu tidak akan berlanjut gitu. Tetapi kalau luka seperti di kaki karena tadi ada rasa ininya pun sudah tidak ada lagi, itu memang sering terjadi kejadian di mana pasien sudah lama sembuh dari kusta, tetapi tetap masih ada masalah di kakinya gitu. Jadi
ini juga supaya masyarakat mengerti bahwa misalnya ada kenalan atau anggota keluarga yang sudah selesai berobat kusta tapi masih ada luka di kaki, jangan ditakuti. Karena itu memang sering terjadi begitu. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian untuk kita setelah melakukan pengecekan, terus juga mendapat diagnosa sebagai pasien kusta, apakah masyarakat tersebut atau pasien tersebut harus memberitahukan kepada keluarga dan lingkungannya, atau tadi hanya menyimpan saja karena khawatir dengan stigma yang saat ini berkembang, Dok? Iya, jadi begini, sebenarnya memang stigma terhadap kusta ini memang sangat berat ya, itu sangat menghambat sangat menghambat pemutusan rantai penularan kusta. Jadi biasanya kalau penderita kusta datang berobat ke layanan kesehatan, misalnya petugas layanan kesehatan itu akan melacak, akan bertanya siapa aja anggota keluarga atau misalnya keluarga yang lain yang tinggal serumah, yang kontak erat dan lama. Dan biasanya mereka akan disarankan untuk tetap juga diperiksa, apakah ada anggota keluarga yang barangkali bisa tertular kusta begitu. Jadi memang seharusnya pun, kalau sebaiknya pun memang pasien pun kalau misalnya dia sudah menderita penyakit kusta, ya sebaiknya diberitahui kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Nah, jadi supaya keluarga-keluarga terdekatnya itu juga secepatnya bisa dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa. Gitu deh. Jadi memang perlu sekali edukasi dan informasi yang benar tentang kusta ini di masyarakat, supaya nanti apabila ada salah satu anggota keluarganya atau temannya yang menderita kusta, jangan dijauhi gitu, jangan dijauhi, dan supaya anggota keluarga yang di sekitarnya pun mau memeriksakan diri. Nah, sekarang ini memang banyak kasus penderita kusta itu yang malah diisolasi, dan didiskriminasi. Nah, jadi begitu dia diketahui menderita penyakit kusta, misalnya sering dibawa seperti ke tempat kami, komisi kusta, ditinggalkan di situ, tetapi yang mengantar itu anggota keluarga terdekatnya pun tidak mau diperiksa. Jadi mereka merasa itu aib dan malu dan merasa beban bagi keluarganya, dan mereka sudah disarankan, sudah dihubungi pun untuk ikut diperiksa, mereka tidak mau. Jadi ini sebenarnya yang stigma ini sangat perlu kita hilangkan supaya penderita kusta itu dari awal berobat tetap semangat untuk menyelesaikan pengobatannya, dan juga supaya anggota atau keluarga terdekatnya yang kontak erat dan lama itu mau juga memeriksakan diri. Terima kasih. Jadi jangan takut untuk diperiksa, dan ini karena penting ya. Tracing sama tracking juga ini penting sekali gitu. Karena tadi penularan dari host dan itu melalui droplet gitu. Oke, baik. Dok, kemudian tadi kan ada beberapa klasifikasi atau jenis kusta berdasarkan tadi diagnosa awal berapa bintik yang ditemukan. Apakah kemudian nanti pengobatannya berbeda antara kedua klasifikasi tersebut, dokter? Iya. Jadi berbeda. Jadi kan kusta ini kan sebenarnya klasifikasinya itu banyak, ada beberapa klasifikasi, misalnya Ridley-Jopling, ada Madrid, ada India, tetapi yang dipakai untuk memudahkan pengobatan di lapangan adalah klasifikasi WHO. Itu hanya dibagi menjadi 2, ya, tergantung dari manifestasi klinisnya, dari kekebalan tubuh si penderita. Jadi itu dibagi menjadi PB dan MB. Paucibus basiler dan multibasiler. Jadi yang yang PB misalnya, itu biasanya lesinya tadi atau bercak kulit yang tidak merasa, yang bercak kulit merah ataupun tidak merasa itu hanya 1-5, kemudian kalau MB itu misalnya di atas 5. Kemudian kalau misalnya PB itu keterlibatan saraf dan gangguan saraf yang terkena itu biasanya 1, atau kalau misalnya MB ya lebih. Kemudian pemeriksaan dari slit skin smear-nya, dari BTA-nya, dari pemeriksaan laboratorium, kalau PB itu negatif, ya, negatif. Jadi kusta itu tidak selamanya harus BTA positif. Nah, jadi PB itu BTA-nya negatif. Jadi sering pasien sesudah selesai melakukan pengobatan, keluarganya bertanya, mana bukti bahwa BTA-nya sudah negatif? Katanya kan itu sebenarnya tidak benar, ya, karena teman kusta PB itu pun BTA-nya negatif. Kemudian kusta MB itu biasanya BTA-nya positif. Nah,
Jadi salah satu dari 3 kriteria ini sebenarnya sudah bisa menegakkan apakah dia PB atau MB. Jadi misalnya puskesmas yang tidak ada pemeriksaan untuk BTA-nya pun, atau ada layanan kesehatan tidak ada pemeriksaan untuk skin smear-nya BTA-nya pun, apabila misalnya nomor 1 sudah memenuhi, sebenarnya sudah bisa dikasih terapi, diberikan terapi berdasarkan klasifikasinya tadi. Jadi misalnya seperti dari jumlah lesi tadi, ya kalau dia MB misalnya ada 10 lesi, ya itu sudah pasti kusta tipe MB gitu. Jadi pengobatannya berbeda, hanya dalam jenis dan jumlah. Jadi diberikan pengobatan MDT, multi drug therapy. Jadi multi drug therapy untuk PB itu ada 2 jenis, ya. Kemudian rifampicin dan DDS. Kemudian untuk PB ini dia berobat selama 6 bulan. Nah, untuk MB ada 3 jenis, rifampicin, lampren, dan DDS. Nah, biasanya si pasien sekali sebulan apabila tidak ada komplikasi yang lain yang berat, ya, misalnya sekali sebulan dia akan mengambil obatnya sekaligus diperiksa ke layanan kesehatan yang menyediakan MDT, yaitu gratis dari pemerintah, pengobatan dari kusta. Jadi dia biasanya setiap bulan itu, di hari pertama setiap bulan itu biasanya minum obat di depan petugas. Nah, di depan petugas itu di hari pertama untuk PB, rifampicin dan DDS, yang MB, rifampicin, DDS lampren. Nah, rifampicin yang ada di pengobatan setiap hari pertama di setiap bulan itu bersifat bakterisid, membunuh si bakteri itu, dan itu dianggap 99% mati. Nah, jadi sebenarnya ketika si pasien di tahap awal sudah memulai pengobatan, kita tidak perlu terlalu takut lagi, karena 99% bakterinya pasti sembuh. Sudah mati. Oke. Iya, nah, sudah mati, ya. Itu masih hari pertama. Betul. Ini kan masih nanti sampai 6 bulan, ya kan? Atau sampai 12 bulan untuk MB. Jadi langkah awal sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan beberapa gejala yang disebutkan oleh dokter tadi adalah langsung datang ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan, baru nanti kemudian menerima diagnosanya apakah dia penderita kusta atau tidak. Karena itu hal pertama, jangan kemudian mengambil tindakan sendiri, melakukan isolasi mandiri. Oke dokter, nanti kita akan membahas di segmen berikutnya tentang bagaimana menjaga gaya hidup sehat kita agar tadi terhindar dari penyakit tersebut. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi sudah dijelaskan bagaimana diagnosa terhadap atau ciri-ciri penyakit kusta yang dijelaskan oleh dokter. Terus kemudian juga apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, keluarga terdekat, dan lingkungan sekitar untuk tadi ketika ada keluarga atau sanak saudara kita didiagnosa menjadi pasien kusta, apa yang harus kita lakukan tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, ini penting sekali. Kemudian bagaimana untuk kita di lingkungan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan menghilangkan stigma. Ini menjadi prosedur yang penting untuk dilakukan. Kita akan lihat beberapa tips. Nah, salah satunya adalah tadi menghilangkan stigma terhadap kusta. Ini penting sekali, jangan sampai kita memiliki stigma terhadap para penyintas kusta atau pasien kusta, karena tadi ketika kita menjauhi, melakukan isolasi, akhirnya pasien tersebut tidak ditangani dan kita sendiri tidak mau melakukan pengecekan terhadap apa yang ada di tubuh kita, apakah kita tertular kusta atau lepra atau tidak. Kemudian yang kedua ada tentang menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Nah, ini penting untuk menjaga diri dan lingkungan sekitar, terutama ketika kita mungkin tinggal berdampingan dengan para penyintas kusta atau pasien kusta. Karena dengan menjaga kebersihan dan juga lingkungan mengurangi resiko tertular, karena penularan tersebut adalah melalui droplet. Oke, baik. Saya akan bahas bersama Dr. Elvita. Ini bagaimana melihat tadi tips-tips yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama adalah menghilangkan stigma terhadap kusta. Singkat saja Dok, bagaimana apa pentingnya untuk kita masyarakat menghilangkan stigma tersebut terhadap penyintas ataupun penderita kusta, Dok? Ya, dengan menghilangkan stigma ini, maka apabila ada seseorang yang misalnya dia menderita kusta, dia akan berani untuk datang berobat, dan begitu juga anggota keluarganya juga akan berani untuk memeriksakan diri, tidak segan, tidak takut, tidak malu. Jadi ini akan memutus rantai penularan. Jadi kan sumber penularan itu adalah
si penderita kusta yang belum berobat dan juga bisa kemungkinan anggota keluarganya yang kontak erat juga. Nah, kita harus membuat sumber penularan ini secepatnya bisa untuk berobat supaya sumber dari bakteri penyebab kuman kusta ini bisa hilang. Baik, kemudian yang kedua tipsnya adalah menjaga lingkungan dan kebersihan. Karena ada beberapa wilayah ataupun perkampungan yang mereka tinggal di sekitar wilayah karantina untuk para penyintas ataupun pasien kusta. Seberapa penting sebetulnya untuk kita kemudian sosial atau lingkungan di sekitarnya menjaga kebersihan lingkungan kita. Dan secara spesifik kebersihan seperti apa saja yang harus kita jaga bersama, Dok? Ya, jadi kebersihannya itu misalnya pola hidup sehat ya, untuk misalnya tidak meludah sembarangan atau menjaga ventilasi rumahnya gitu ya, udara masuk bisa dan sinar matahari juga bisa masuk ke ruangannya. Jadi betul-betul diperhatikan kebersihannya. Jadi pasien-pasien yang misalnya sedang dalam pengobatan pun tidak lagi menjadi memudahkan adanya penularan via dropletnya gitu ya. Walaupun sebenarnya seperti bukan tadi, hari pertama pengobatan pun 99% itu kumannya sudah mati. Sudah dianggap mati ya. Dan selain dari itu juga ya pola hidup sehat, olahraga, nutrisi yang cukup dan seimbang. Oke, baik. Itulah hal-hal yang tadi harus kita jaga bersama. Jangan kemudian stigmanya diperkuat, tapi tadi kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar, akhirnya mereka juga tidak bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Dr. Evita sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Baik, ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Sehati. Semua tayangan Anda saksikan hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube kita Bincang Sehati dan Instagram. Terima kasih, saya Imam Asyari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.